Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya melakukan pemenuhan tugas mengenai mata kuliah HAM dan Demokrasi, yang mana materinya itu mengenai kebebasan berpendapat dan pers. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik M. Pandi dengan NIM 221421038. Nah, langsung saja kepada pembahasan materinya. Yang pertama mengenai kebebasan berpendapat. Apa itu kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat adalah hak bagi individu untuk menyatakan pendapatnya, gagasannya, ataupun keyakinannya tanpa takut akan hukuman atau represi dari pemerintah atau pihak lainnya. Nah, kebebasan berpendapat juga dapat didefinisikan sebagai hak asasi manusia, memang sudah dijamin oleh banyak konstitusi serta dideklarasikan di deklarasi hak asasi manusia itu sudah sudah dideklarasikan di seluruh dunia. Nah, kemudian kebebasan berpendapat itu meliputi hak untuk mengeluarkan pendapat, baik itu secara verbal, menulis, mencetak, ataupun melalui media sosial. Kemudian prinsipnya adalah bahwa individu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa takut represi atau hukuman dari pemerintah atau pihak lainnya, kecuali dalam kasus-kasus yang memang dibatasi oleh hukum, seperti kasus fitnah atau ancaman keamanan nasional. Nah, selanjutnya mengenai pers. Apa itu pers? Pers adalah lembaga atau media yang bertugas menyampaikan informasi, menganalisis peristiwa, dan memperjuangkan kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Melalui pers, masyarakat bisa mendapatkan beragam sudut pandang dan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, pers seperti didefinisikan tadi, pers itu merupakan lembaga atau media yang bertugas menyampaikan informasi, menganalisis peristiwa, serta memperjuangkan kebebasan berpendapat. Kemudian adapun peran daripada pers tersebut, yakni pers berperan penting dalam mengawasi pemerintah, mengungkapkan ketidakadilan, serta mempromosikan transparansi. Nah, seperti yang kita tahu saat ini banyak kasus-kasus yang terangkat kepada publik yang memang di blow up, itu juga tidak lari daripada peran dari pers tersebut. Pers sebagai media untuk mempromosikan transparansi, sebagai media untuk mempromosikan atau mengungkapkan ketidakadilan. Banyak kasus-kasus saat ini itu seperti saya katakan tadi telah telah timbul ke publik karena adanya pers. Nah, selanjutnya peran daripada pers itu sendiri, pers memainkan peran vital di dalam mendorong partisipasi politik, membangun opini publik, serta membentuk diskusi sosial. Kita tahu saat ini pers merupakan media untuk masing-masing paslon itu disorot pada beberapa bulan kemarin sebelum adanya pemilihan umum, baik itu presiden dan hingga ke tataran terbawah daerah. Melalui pers mereka itu membangun opini publik mengenai paslon, mengenai sosok figur masing-masing. Mereka membangun personal branding menggunakan pers, dan itu juga bermanfaat bagi masing-masing paslon atau masing-masing calon di masing-masing daerah. Itu pers dimanfaatkan sebagai media untuk membentuk personal branding masing-masing daripada paslon tersebut. Nah, pers juga memiliki berbagai macam jenis, seperti berbagai macam jenis media seperti surat kabar, majalah, kemudian ada televisi, radio, dan media online. Itu semua memiliki peran penting di dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Nah, saya ambil contoh salah satu pers yang memang menjadi favorit saya. Itu ada yang namanya Mata Najwa. Itu merupakan media atau pers yang memang saya yakini menyediakan informasi yang kredibel, kemudian transparan. Penyediaan informasi yang diberikan oleh pers Mata Najwa ini, itu mereka memang menyediakan tim-tim yang memiliki kemampuan untuk menganalisis suatu peristiwa dan informasi
Mereka juga mampu menyelami data-data hingga ke data yang memang saat ini sulit untuk didapatkan, seperti informasi-informasi sedetail CCTV yang kemudian mereka dapat ambil dari berbagai macam sumber. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Nah, apa kesimpulan daripada materi saya? Kesimpulannya, kebebasan berpendapat itu merupakan hak asasi manusia yang penting, yang memungkinkan individu untuk menyatakan pendapat dan gagasan mereka tanpa takut akan hukuman atau represi, seperti yang saya katakan tadi. Nah, sementara itu, pers berperan sebagai lembaga atau media yang memfasilitasi penyampaian informasi, menganalisis peristiwa, dan memperjuangkan kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Kedua konsep ini saling terkait dan penting dalam memastikan adanya masyarakat yang informasi dan demokratis. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun hilaf dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video pemenuhan tugas dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.